Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya ucapkan selamat datang di Aruba Live Podcast yang kedua dengan tema teknologi hiccups. Nah, terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir di platform ini. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang. Nah, untuk sesi kita di pagi hari ini akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam sampai jam 11 nanti. Nah, untuk Bapak dan Ibu mungkin yang baru pertama kali menggunakan platform ini, silahkan boleh saja di-scroll ke bawah. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa download promo yang terdapat untuk sesi ini. Dan untuk Bapak dan Ibu juga bisa mengisi feedback form, tapi itu nanti setelah sesi Q&A, yaitu di akhir podcast nanti. Nah, untuk Bapak dan Ibu, mungkin jika memiliki pertanyaan nanti terkait dengan solusi, produk, ataupun presentasi yang disampaikan, karena ini adalah bincang-bincang, jadi untuk Bapak dan Ibu silakan saja mengajukan pertanyaannya, bisa di kolom chat box. Nah, Bapak dan Ibu boleh lihat ke sebelah kanan Bapak dan Ibu, boleh dong disapa-sapa saya dan para pemateri seperti itu, boleh di chat nih di chat box. Mungkin ada Bapak Amir Rudin, Bapak Agus Gunawan, atau dengan bapak-bapak yang lain, Bapak dan Ibu, boleh di chat biar saya tahu nih siapa nih yang sudah hadir di room ini. Nah, untuk Bapak dan Ibu, jika memiliki kendala terkait dengan platformnya, mungkin layarnya blank ataupun juga tidak terlihat suaranya atau tidak terdengar, boleh di-refresh dulu untuk platformnya Bapak dan Ibu dan nanti bisa teratasi kendalanya atau mungkin jika belum teratasi bisa infokan melalui kolom chat box. Nah, hari ini saya tidak sendiri karena saya akan ditemani oleh 2 rekan saya yang akan menjadi moderator di sesi Aruba Live Podcast kedua dengan tema teknologi hiccups, yaitu ada Okta Puspita dan Luisa Ariela. Oke, selamat pagi Okta dan Yela. Halo, Pagi. pagi. Oke, nah ini juga nanti kita akan ditemani oleh pemateri kita, yaitu Bapak Diki Sarean selaku Sistem Engineer Aruba HPE. Selamat pagi Pak Diki. Halo, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Oke, semuanya. baik. Nah, untuk Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai sesi Aruba Alive Podcast-nya, saya mau kasih satu ice breaking dulu. Karena di sini kita nggak cuma ngobrol-ngobrol aja, tapi juga ada hadiah untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir seperti itu dan mengikuti sesi interaktif. Nah, untuk sesinya yaitu ada ice breaking, juga ada pop quiz, best question, juga lucky draw. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti selama 1 jam ke depan. Untuk yang pertama, sebelum kita masuk ke sesi bincang-bincang, saya mau kasih dulu saldo OVO atau GoPay senilai Rp100.000 untuk Bapak dan Ibu yang bisa menjawab pertanyaan saya. Sebutkan, ini mudah saja, sebutkan akun Instagram dan Facebook dari Helios. Boleh ketik di kolom chat box, yang paling pertama dan benar akan saya berikan untuk saldo OVO atau GoPay-nya. Akun Facebook dan juga Instagram dari Helios. Jangan lupa di-follow ya Bapak dan Ibu kalau sudah tahu nih karena banyak informasi-informasi terbaru mengenai di Helios. Nah, ini sudah ada Bapak Fajar Puji, jawabannya Instagramnya Helios Informatika, lalu Facebooknya PT Helios Informatika Helios. Gimana nih? Ada 2, Helios Informatika Helios. Ayo, yang mana yang benar? Boleh nih, mudah sekali loh Bapak dan Ibu karena bisa lihat di samping gitu. Jangan ditinggal Bapak Fajar Nusantaranya kalau bisa dalam satu layer. Oke. Nah, ini udah ada dari Pak Fajar Pujinugroho yang masuk pertama kali dalam sistem platform kita, Instagramnya yaitu Helios Informatika dan Facebooknya adalah PT Helios Informatika Nusantara. Oke, sudah benar ya untuk Bapak Puji Nugroho pastikan follow untuk Instagram dan Facebooknya karena nanti kita validasi kalau misalkan tidak follow nggak jadi saya kasih hadiahnya ya Pak. Nah untuk Bapak dan Ibu juga boleh cek Twitter kita @HeliosID
juga boleh main-main ke website kita www.helios.id seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Puji Nugroho, selamat mendapatkan saldo OVO atau GoPay Rp100.000. Nanti kita masih ada pop quiz, best question juga lucky draw untuk Bapak dan Ibu, hadiahnya saldo OVO atau GoPay. Nah, kita langsung masuk aja ke sesi podcastnya, yaitu bincang-bincang bersama dengan Bapak Diki Sarean selaku Sistem Engineer Aruba HPI, ditemani oleh Okta dan Luisa. Silakan. Halo semuanya, selamat pagi Bapak-Bapak, ada Ibu-Ibu mungkin di sini semuanya. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat, terus semangat terus juga. Sebelum masuk ke sesi podcast nih, aku mau perkenalan dulu. Ini kan udah podcast yang kedua. Kalau yang sebelumnya kan udah ada dari tim kita juga, ada Melisa. Kalau saya ini nama saya Okta Puspita, dan saya juga di sini nggak sendiri. Ini ada rekan saya satu tim juga. Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya dengan Diala. Nah, saya sih di Helios sebagai produk spesialis network. Nah, salam kenal ya semuanya kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga dalam keadaan yang sehat ya semuanya. Saya dikenalin nggak Kak Okta sama Kak Yela? Sabar, satu-satu dulu. Nanti kita Oke. ini gilirannya nih kan. Kan ini kalau misalnya namanya podcast harus ada narasumbernya kan ya. Nah, kita mau kenalin nih narasumber kita yang dari HP Arubanya langsung. Ya, dengan Halo, selamat pagi semuanya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat pagi, Kak Okta, Kak Yela. Halo, Pak. pagi. Sehat-sehat kan? Sehat. Di kantor apa di mana nih? Saya di home office. Asik. Home office. Berarti WFH terus atau ada seminggu ini ke kantor? WFH dong, karena kan teknologi makin maju kan. Jadi, sebelumnya saya punya moto nih Kak. Oke. Di masa pandemi ini. Oke. Kalau saya sendiri gitu ya, work is not a place, but it is an activity gitu. Asik. Jadi ketika kita bekerja, nggak cuma ngomongin tempat, harus di kantor, harus di ruang meeting segala macam, tapi kita bisa di mana aja. Gitu. Jadi bekerja itu adalah sebuah aktivitas, bukan berbicara tempat. Gitu. Bagus. Apalagi Aruba teknologinya udah makin maju kan. Bener banget. Nah, sebenarnya kita kalau WFH itu juga enak ya, seperti tadi Pak Diki bilang kan. Jadi kita salah satunya ya kita nggak perlu pergi ke kantor macet-macetan lah, apalagi kalau naik motor ya. Aduh, kan banyak debu gitu-gitu. Jadi nggak habis waktu di jalan gitu. Habis waktu di jalan. Terus enak juga mungkin sambil kerja kita bisa melakukan hal lain di rumah gitu kan ya. Kan meeting kita sambil makan atau apa gitu kan, bisa ngemil atau apa, nggak perlu dandan, atas rapi, bawah enggak gitu kan, bisa. Jadi sudah tuh WFH tuh ada yang punya anak bisa ngurusin anaknya ya kan. Benar banget. Gitu, tapi jangan sampai ngurusin tetangga aja, kurang kerjaan. Nah, tapi kan juga ada minus-minusnya kali ya kalau WFH di rumah gitu loh. Mas Diki ngerasain nggak sih kayak kesulitan apa? Biasanya yang dulu mobilitas tinggi kan kemana-mana, ke visit ke user, ke kantor, terus sekarang harus WFH di rumah, semuanya meeting serba online gitu, ada nggak sih kesulitannya? Kesulitannya sih paling satu yang paling penting, kebiasaannya kesulitannya. Kebiasaannya kita ya biasanya ya bangun pagi udah ada schedule atau assignment, meeting di klien mana, ketemu user mana, atau enggak meeting di internal kantor gitu ya. Nah sekarang ya hampir 24 jam gitu ya setiap hari di rumah terus gitu. Itu sih paling kesulitannya. Nah beruntungnya ketika kita bekerja di rumah ataupun misalkan, let's say saya pernah sekali tahun lalu yang pasti masih PSBB, saking bosennya saya ke Starbucks dekat rumah. Dari jam 10 sampai jam 5, seriously. Masih mending loh, masih mending di Starbucks. Saya aja ke Indomaret udah bahagia. Nah, itu solusi dari saya untuk apa ya, untuk mengatasi boring gitu ya. Nah, di mana di kita juga itu sangat didukung dengan teknologinya Aruba gitu. Jadi kita punya, ya ini sekedar sounding sedikit, salah satu solusinya yaitu ada VPN gitu. Nah, itulah yang kita utilize ketika kita bekerja WFH.
gitu. Maupun ketika kayak saya boring banget, saya ke Starbucks, saya bisa pakai VPN, jadi kemanapun, apapun yang saya akses, kita tetap secure koneksinya. Nah, sebelum masuk ke situ nih, kan itu ntar kita bahas lebih detail lagi tentang solusinya ya. Jadi sebelumnya tuh, ini kan podcast yang episode kedua nih Mas ya. Ada episode yang pertama juga, itu ada ngobrol juga nih ke apa ya, kayak kesulitan selama pandemi gitu ya. Jadi karyawan pada kan banyak nih Bapak Ibu yang end user yang ada di customer yang sekarang ikutin podcast ini ya, susah lah biasanya buat mobilitas gitu, sering kerjanya itu selalu harus di kantor, apa-apa harus ke kantor kayak gitu, nggak bisa yang dibawa mobil ke kantor ke rumah gitu semua pekerjaannya. Betul. Mereka merasa apa ya sulit pas dari WFO ke WFA, mereka tuh sulit yang namanya koordinasi. Ya kan, koordinasi biasanya yang tatap muka, ini gimana, nah serba online yang harus ini, jadi mungkin late respon atau gimana. Terus ada yang ngerasa juga yang kemarin itu stres karena jam kerjanya jadi berantakan, Mas. Betul. Jam kerjanya dari yang biasanya kalau misalnya berangkat kantor tuh nyampe kantor jam 9, pulang jam 5, udah habis itu kerjaan udah nggak kepegang. Nah kalau misalnya udah di rumah tuh bener-bener yang sampai jam 7, jam 8 pun kadang masih meeting. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini juga mungkin pernah ngerasain yang kita rasain juga gitu kan. Nah, terus kemarin juga ada ketakutan, nah itu kesulitan dan ketakutan buat akses ke jaringan kantor. Kesulitannya susah nih, aku harus connect ke jaringan kantor dulu baru bisa akses yang ada di semua yang ada di kantor. Nggak bisa dari luar, ada yang kayak gitu juga kemarin. Terus ada juga yang takut kalau misalnya aku connect ke kantor nanti data kantor nggak secure, nggak private, nggak aman, kayak gitu-gitu. Itu sih sebenarnya yang kemarin ininya. Nah, tapi itu kan kayak dari sisinya user ya, yang kayak pekerja dari rumah tuh. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi pemilik perusahaan atau dari tim IT-nya gitu deh, kira-kira tuh kesulitannya apa ya, Pak Diki? Kesulitan dari stakeholder company gitu maksudnya. Oh, kayak tim IT-nya atau enggak? Tim IT-nya gitu. Infranya gitu, atau enggak tim network-nya di kantor gitu kan. Biasanya kan mereka kan semua orangnya tuh datang ke kantor ya. Nah, terus kan mereka misalnya protect jaringan di kantornya udah biasa nih dengan hal yang mereka pakai gitu ya. Tapi terus tiba-tiba nih semuanya di rumah dan semuanya tuh butuh akses ke head office ke kantor gitu. Kira-kira tuh kendala dari tim IT-nya si perusahaan tuh kayak gimana? Ya, itu merupakan menurut saya salah satu PR yang besar buat IT operation. Karena apa? Ketika misalkan kita bekerja di kantor, kita bisa manage perangkat yang ada di kantor, betul ya? Benar. Tetapi ketika misalkan end user dari divisi lain itu bekerja di rumah, nah mereka sulit nih, karena apa? Banyak sekali barang yang perlu di-maintain atau di-manage. Contohnya misalkan mereka pakai laptop adenya atau laptop anaknya gitu, iseng, nah dia VPN, kita nggak bisa garansi ada antivirus atau enggak, ada malware atau enggak, dan lain sebagainya. Jadi ini istilah di Aruba, jadi edge yang perlu kita maintain itu sangat banyak gitu. Nah itu PR-nya sih gitu. Terlebih apalagi masalah koneksi gitu. Nah, iya, benar. Kita tahu juga gitu kan, di Indonesia agak kurang koneksinya. Nggak rata lah ya ininya. Betul. Sekalinya ada gangguan. Iya, apalagi kalau hujan. Aduh. Waduh, curhat nih Bapak. Nah, the last but not least gitu ya, menurut saya untuk IT operation atau IT user itu apalagi untuk dari settingan atau rollout, misalkan setting-setting segala macam, konfig-konfig segala macam, setup, karena kita nggak bisa expect semua end user itu ngerti basic setting-setting IT gitu. Nah, di situ susahnya sih. Jadi ketika misalkan kita WFH gitu ya, semua end user, nah itu operation agak ribet tuh. Pak, ini kok saya nggak bisa connect, padahal contohnya misalkan laptopnya belum dihidupin. Gimana bisa connect gitu. Iya, itu lawak sih. Bu, power on dulu, Bu. Oh iya, belum saya power on, maaf Pak. Contohnya gitu. Nah, itu yang saya lihat ketika saya visit ke customer, ya kebanyakan ya PR-nya IT operation seperti itu. Itu lagi di kantor, apalagi lagi WFH gitu kan. Makin sulit buat reach gitu kan, makin susah buat manage-nya gitu. Kayak biasanya kan tim IT kalau nggak megang langsung tuh
nggak Iya. greget gitu loh ini ya kan. Nah, untuk yang kendala-kendala tadi yang disebutin sama Mas Diki itu ada nggak sih solusinya gitu dari Aruba? Iya, kalau untuk solusi, kita punya solusi untuk remote office gitu ya, untuk teleworker. Nah, itu sangat amat simpel dari challenge yang tadi saya mention, karena ribet kah, karena settingannya macam-macam kah. Nah, kita ada di Aruba, kita ada namanya VPN VIA atau VPN VIA, Virtual Intranet Access. Nah, itu sangat amat gampang untuk setup-nya. Jadi kita tinggal buat profile, di mana profile itu isinya bisa IP ataupun bisa DNS. Jadi misalkan IP kita masukin 15.10.23.8 misalkan. Udah, tinggal that's it. Kita masukin, kita oke, terus masukin kredensial. Username dan password yang udah kita pooling di ADK atau segala macam, udah langsung kita bisa connect. Nah, itu salah satu metode VPN yang dinamain remote access. Itu yang paling simpelnya. Kalau untuk VIA itu ada requirement-nya nggak kira-kira dari sisi usernya? Dari Harus butuh IP-nya apa harus punya gitu apa loh. ya? Oke, untuk requirement-nya simple juga sih. Kita hanya butuh software atau agent gitu. Jadi kita bisa download, misalkan Pak, saya mau VPN nggak pakai laptop, saya mau pakai VPN pakai smartphone saya. Nah, itu bisa di-download tuh Oh di bisa. bisa. Berarti nggak selalu harus di laptop kan ya berarti? Nggak harus. Okay. Jadi di endpoint, smartphone, tablet, laptop itu bisa. Gitu. Jadi tinggal download, that's it. Gitu Sesuai jumlah endpoint-nya berarti ya? Iya, betul. Jadi misalkan kita punya punya 5 laptop gitu misalkan, kita buka rental misalkan. Ya, kita cukup install atau download 5 via gitu. Oh, oke. Berarti Misalkan Kak Okta gitu kan mau rentalin laptop gitu. Ya udah tinggal taruh laptop, terus habis itu kasih service buat VPN, installin aja di laptopnya Kak Okta. Gitu. Itu kan dari sisi end user-nya. Kalau dari sisi kantor pusatnya sendiri ada nggak sih, atau tinggal diinstal itu aja udah bisa akses ke jaringan? Oke, itu betul, itu dari sisi klien gitu ya requirement-nya. Nah, kalau dari sisi di HQ atau di kantor pusat, itu kita cukup butuh satu controller gitu sebagai terminasinya. Jadi workflow-nya adalah ketika misalkan kita sebagai klien gitu ya, kita install via di dalam laptop kita. Oke, kita masukin profile, kita masukin kredensial. Oke, jepret, proceed. Nah, ketika proses traffic itu akan lari ke controller yang ada di HQ. Karena yang tadi saya bilang, di klien masukin DNS atau IP, itu sebenarnya alamat dari si controller. Gitu. Nah, untuk traffic antara klien dan server, jadi untuk via klien dan juga controller yang di HQ sebagai server, itu juga di-tunnel traffic-nya. Karena apa? Kita kan akses itu kan lewat jaringan internet, betul ya? Internet itu public artinya semua orang bisa ngelihat, semua orang bisa akses kemana-mana aja. Nah, that's why kita encrypt dengan protokol IPsec. Jadi tetap secure traffic-nya, datanya. Jadi walaupun lewat publik pun tetap aman lah ya ininya buat ngakses ininya dari data, lebih aman, lebih secure, lebih bisa nggak khawatir lah. Tadi kan ada ketakutan buat kena virus atau apa, takut datanya bocor atau gimana, aman lah ya kalau misalnya ini. Betul, apalagi kayak customer kita atau Kak Okta yang misalkan lagi main Bitcoin ya kan, lagi itu kan bisa diambil, di capture traffic-nya, udah bahaya tuh. Oh ya, aku mau tahu nih bedanya Aruba VIA sama solusi kayak VPN lainnya tuh apa ya? Karena itu beberapa kadang perusahaan-perusahaan udah punya VPN sendiri gitu ya. Bentuknya apa sih kita punya Aruba VIA ini? Oke, nah memang beberapa vendor gitu ya, terutama ada security vendor itu punya VPN juga untuk remote access. Nah, keunggulan Aruba adalah Aruba itu bukan hanya sekedar fokus di security, tapi Aruba end-to-end. Gitu. Artinya bukan cuma security, perangkat networknya dari ujung ke ujung itu Aruba yang provide. Gitu. Nah, keunggulannya adalah yang pertama, Aruba itu ketika kita naruh controller, nah controllernya pun nanti colok ke core switch. Switch-nya itu juga punya Aruba. Gitu. Jadi nggak ada masalah untuk integrasinya, yang pertama. Yang kedua, untuk konfigurasinya sangat simpel. Jadi kita mau deep dive sedikit gini ya. Ketika kita setting client dan setting controller yang ada di HQ,
Nah, settingan yang ada di controller, kita masukin profile dan cukup masukin IP pool-nya juga gitu. Jadi cukup simple sih untuk konfigurasinya, beda dengan yang lain. Gitu. Oke. Ada pertanyaan nih, Mas Diki, dari Pak Irfan. Apakah Aruba punya fitur web VPN juga? Oke, mungkin yang dimaksud web VPN itu SSL VPN kali ya, atau agentless VPN. Kalau misalkan iya, kalau misalkan seperti itu, nah kita untuk yang agentless kita nggak ada, gitu. Jadi kita pakai, nah kan benar agentless. Nah untuk yang agentless, jadi kita pakai yang agent base atau client. Oh, gitu. Oke. Berarti kalau Aruba sendiri agentless itu belum ada gitu ya? Iya betul. Oke. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan langsung aja ya di chat box-nya nanti kita sampaikan ke Mas Diki. Input aja nama company Bapak Ibu, nanti tinggal taruh pertanyaannya, nanti kita akan jawab juga di podcast ini kalau misalnya waktunya masih ada ya Pak. Bapak Ibu. Nah tadi kan udah tuh Mas keunggulannya Aruba dibandingin yang lain. Terus kan mudah dari tinggal install agent di endpoint-nya, udah habis itu udah bisa akses dan lain udah bisa akses lah intinya semuanya ke server ini. Nah, dia tuh bentuknya license atau hardware sih sebenarnya? Oke, untuk VIA gitu ya, itu controller bisa berupa appliance atau VM. Tapi kita sangat merekomendasikan untuk appliance controller. Itu yang pertama requirement-nya. Nah, yang kedua, di dalam controller tersebut, itu consume setiap satu client, consume satu license yang kita namain PV, gitu. PV virtual, gitu. Jadi ketika misalkan nih ada kita end user kita totally ada 200, gitu ya. Nah, itu kita bisa purchase 200 license. Gitu. License ini subscription apa perpetual, Pak? Kita perpetual gitu. Jadi kalau mau lebih best practice ya, ini saya rekomendasiin kalau mau best practice, let's say kita beli controller tipe 7030 misalkan. Nah, di dalam 7030 itu ada maksimum user atau maksimum session client gitu. Nah, itu ketika kita beliin satu license PV, nah itu bisa sebanyak maksimum user tersebut yang connect ke dalam controller daripada kita à la carte. Gitu. Jadi ada yang metodenya à la carte satu-satu. McD ya Mas ya? Apa? À la carte, McD ya? Daripada ya, jadi, ketengan gitu ya, maksudnya satu-satu beli license mending tadi aja gitu. Betul. Karena kalau untuk customer saya, terutama di oil gitu ya, nah itu ada yang langsung beli satu license, PV, bundle, nah bisa manage maksimum dari user di datasheet controller tersebut. Ini ada pertanyaan kedua nih, Pak. Dari Pak Medici, kawan lama. Nah, pertanyaan itu, apakah harus end-to-end Aruba semua? Atau bisa tetap pakai VPN dari Aruba ini, walaupun perangkatnya tuh nggak end-to-end Aruba? Misalnya dia punya switch-nya tuh Cisco gitu. Bisa nggak ya? Misalnya kita pakai via ini. Ya, jadi ini out of topic, saya sharing dulu sedikit boleh ya, Kayla sama apa? Ya, jadi di Aruba itu, kalau nggak salah 15 tahun berturut-turut, latest 2020, kita peringkat pertama wired dan wireless Gartner. Gitu. Jadi ketika kita ngomongin switch, dari level access sampai server farm, ngomongin access point, controller, dan lain sebagainya, kita peringkat pertama di wired dan wireless Gartner. Okay. Nah, banyak parameter atau poin yang dinilai Gartner, kenapa vendor tersebut harus leader di dalam Gartner. Nah, salah satunya Aruba masuk leader Gartner adalah multi-vendor support. Nah, ini bisa dicek sendiri di website-nya Gartner. Gartner itu kan non-profit ya, non-profit organisasi yang nggak ada sokongan dana dari brand manapun. Nah, salah satu parameter adalah multi-vendor support. Nah, itulah yang menjawab dari pertanyaan Pak Medici, apakah Aruba itu ketika kita mau apply VPN-nya harus end-to-end? Perangkat switch-nya harus Aruba, wireless-nya harus Aruba. Nah, itu enggak, Pak. Gitu. Karena kita multi vendor support, jadi let's say kita mau VPN tok.
untuk perangkat networknya kita pakai misalkan Juniper misalkan, itu nggak ada masalah gitu. Nanti ketika misalkan trafficnya klien sudah sampai di controller gitu ya dengan IP tunnel, nah itu tinggal nanti pakai routing biasa aja. Ataupun kita bisa pakai default gateway atau default route dari controller ke dalam switch-nya si customer. Gitu. Berarti nggak harus Aruba, semuanya Aruba gitu ya? Nggak dong, kita eksklusif soalnya ya Mas ya? kayak vendor lain yang biasanya bla 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 proprietary gitu. Bla 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 eksklusif apa gitu ya? Ya, ini adalah protokol bla 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 proprietary, jadi cuman dia doang yang bisa. Nah kita nggak kayak gitu. Kalau di Aruba nggak ada ya kita Aruba ya? mah bersahabat ya. Iya, makanya nanti mungkin bisa di cross check juga penjelasan saya. Nah itu salah satu poin kenapa Aruba leader itu karena multi vendor support. Betul sekali Pak. Betul. Nah Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke pop quiz yang pertama nih. Jadi pop quiz dulu ya Mas ya, biar kita bagi-bagi hadiah dulu nih. Kan tadi udah pembahasan materi dikit nih. Nanti hadiahnya tuh Pak OVO sama GoPay gitu. Buat Bapak Ibu yang ada di sini, kita mau ada pop quiz dulu. Nanti tinggal input aja nama company, lalu jawabannya bisa tulis di chat box. Nah, pertanyaannya ya, pertanyaan pertama. Siap-siap nih, siap-siap. Udah keyboardnya udah siap-siap. Sebutkan nama solusi dari Aruba untuk VPN dan remote workers. Dari tadi udah disebutin nih sama Mas Diki nih. Namanya apa sih tadi? Solusinya? Namanya apa? Gitu. Ya, Bapak Ibu ada yang tahu jawabannya? Oke, nah ini ada dari Bapak Mediki Sudira. Jawabannya via virtual intranet access. Ya, selamat ya untuk Bapak. Tadi dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Mediki Sudira. Oh, selamat buat Bapak Mediki. Benar ya Pak jawabannya. Jadi untuk apa solusi dari Aruba untuk VPN dan remote worker tadi adalah Aruba Via atau panjangnya Virtual Internet Access. Selamat buat Bapak Mediki. Mas Diki ada pertanyaan nih. Oh, ada pertanyaannya? Iya, masih nyambung sama per VPN-an. Dari Pak Hendy ya? Bentar. Pak Irfan yang tadi. Pak Irfan. Pak Irfan dari Job Tomori. Apakah traffic yang lewat VPN Aruba tetap dilakukan scanning in case jika ada klien yang connect terinfek virus? Jadi kan ada tuh yang klien kita buka situs-situs yang aneh-aneh gitu kan, yang rentan kena virus. Nah itu gimana, di scanning dulu atau enggak? Oke, kalau untuk scanning gitu ya, kita ada. Jadi let's say misalkan untuk beberapa yang tadi Kak Okta bilang, misalkan ada beberapa web yang isinya banyak malware. Nah, di kami itu ada license PAF, namanya ini optional license PAF, Policy Enforcement Firewall. Jadi kita punya web CC. Kita kayak apa menilai, kita bisa kerjasama sama web CC, jadi menilai apakah reputasi web ini bagus atau enggak. Seperti itu. Nah, itu adalah tindakan preventif dari controller kita, gitu. Jadi ketika misalkan kita buka ada website, salah satu website yang isinya virus semua, nah itu bisa kita blok ketika misalkan ada user akses ke website tersebut, itu kita bisa blok. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan malware-nya udah ada nih, ya kan, udah terinjek di dalam klien kita. Nah, mereka ingin upload data yang cukup besar. Nah, ketika upload data ke web tertentu, misalkan ke web di Cina atau web di Rusia, nah itu masuk kategori bad reputation di controller Aruba. Nah, itu akan diblok traffic-nya. Gitu. Berarti tetap ada ya sistem ininya ya? Oke, betul. Nah, cuman penjelasan tambahannya, dari sisi security, kita nggak cuma ngobrol itu. Security kita kenal yang namanya IPS, Intrusion Prevention System gitu. Di mana di dalam IPS itu ada namanya update signature. Oke, jadi update signature itu misalkan nih malware itu kan berkembang pesat ya, Kak Okta, Kak Yela. Nah, jadi ketika misalkan dalam satuan waktu tertentu gitu ya, kita nggak tahu nih ada antivirus, ya kan? Karena apa?
firewall kita, IPS kita itu nggak ngedetect, nggak memberikan notifikasi. Nah, ternyata 2 jam atau 3 jam setelahnya, IPS itu kan connect ke internet, betul ya? Connect ke internet untuk apa? Untuk download signature namanya. Gitu. Jadi ada security intelligence-nya di setiap vendor security. Nah, ketika misalkan sudah download, dapat notifikasi nih, ternyata sebelumnya itu adalah malware gitu. Nah, ini baru dapat update signature. Nah, itu yang nggak dipunyai oleh controller Aruba gitu. Untuk IPS untuk update signature tersebut. Canggih ya, berarti tadi dari pertanyaan Pak Irfan ya, tadi berarti ada sistem scanningnya dulu nih. Jadi tetap aman dari virus maupun kalau misalnya ada klien yang connect ke situs-situs yang berbahaya tetap bisa ke-detect. Betul, betul. Nah, mungkin penjelasan tambahan sedikit lagi Kak Okta. Nggak apa. Ya, lebih bagusnya ketika kita bundle solusi. Okay? Ketika kita pakai VPN-nya Aruba, kita integrasi juga nih. Let's say ada Palo Alto atau ada Checkpoint gitu ya, yang memang fokus di firewall dan juga IPS. Benar. Nah, ketika misalkan traffic dari edge atau dari klien VPN gitu ya, kita sebutnya edge, masuk ke dalam controller atau masuk ke dalam HQ, nah itu akan di-scanning dulu oleh si Palo Alto ataupun si Checkpoint. Oke. Nah, Palo Alto dan Checkpoint itu best practice-nya itu juga integrasi dengan Aruba punya namanya ClearPass gitu atau NAC. Nah, jadi ketika misalkan si Checkpoint atau si Palo Alto itu ngedetect, ini sudah terinfect, ini sudah kliennya ini udah nggak bagus gitu, udah nggak boleh masuk ke networknya customer. Nah, itu bisa diblok juga oleh si ClearPass gitu. Jadi VLAN-nya akan di-isolate gitu. Ketika perangkat security tersebut integrasi dengan Aruba ClearPass. Oke. Gitu ya. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin dari sisi kayak keamanannya bisa pakai VIA gitu ya. Betul. Nah, tapi kan kita mesti mikirin juga nih kalau dari sisi infrastruktur tuh kayak gimana ya. Kan sekarang semua karyawan tuh mau kayak akses jaringan kantor nih. Tapi tuh infonya tuh kan harus siap dulu kan ya. Itu juga harus jadi poin penting kali ya dari tim IT ya. Kayak aku pernah baca sih Mas, maksudnya sekarang gara-gara corona ini jadi semuanya online, semuanya serba online, terus butuh kalau misalnya akses sesuatu itu kan berarti harus ada yang mungkin refreshment data center atau gimana, itu perlu nggak sih sebenarnya Mas di masa yang sekarang ini gitu loh? Mbak Okta, Mbak Yela, sorry sebelumnya itu kalau saya lihat di chat ada Mas Hendy nanya tuh. Oke, maaf, bentar. Jadi Mas Hendy-nya keluar loh. Oke, maaf. Terlalu fokus ngobrol sama ini, jadi chatbox-nya nggak ini. Sebentar ya. Bisa nggak untuk VPN side to side? Oh ya, itu belum tadi. Oke, jadi yang tadi udah kita mention gitu ya, yang udah kita discuss, kita punya solusi namanya Aruba VIA. Saya juga ada mention, Aruba VIA itu lebih ke metode VPN remote access. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Pak Hendy, ada nggak solusi Aruba untuk VPN side to side? Nah, ada banget kita untuk side to side. Jadi yang pertama kita ada namanya solusi RAP atau remote access point, di mana satu access point itu sebagai gateway dari small office ke headquarter. Nah, concern-nya untuk RAP itu dapat segmen network-nya dari si HQ gitu. Jadi let's say IP internal network-nya HQ ada 10.10.10.0/24. Nah, IP itulah yang akan di broadcast, yang akan di forward ke si home office seperti itu. Nah, itu adalah RAP. Yang kedua ada namanya IAP VPN. Ini adalah salah satu metode side to side VPN juga nih. Nah, kalau IAP VPN bedanya adalah mereka mempunyai segmen network sendiri gitu. Nah, itu bedanya. Jadi mereka nggak ngambil segmen network yang ada di internalnya HQ gitu sih. Oke. Ternyata kayak ini belum selesai nih Mas pembahasan soal virtual VIA-nya ini. Ada seru kayak agak ya. banyak yang bertanya ya. Ini dari Pak Junaidi, apakah keunggulan Aruba VIA dibandingkan dengan produk sejenis, contohnya OpenVPN Access Server gitu tadi? Ya, untuk OpenVPN jujur saya belum pernah pakai gitu ya. Tapi kalau misalkan yang saya cukup familiar, mungkin OpenVPN metodenya open gitu. Jadi mungkin free atau segala macam atau nggak lebih secure
dari enterprise brand lain, saya kurang tahu. Tapi yang saya lumayan common atau familiar itu ada namanya AnyConnect. AnyConnect. AnyConnect itu ada yang berupa klien juga. Oke, betul ya. Dan bahkan yang tadi kalau nggak salah Pak Irfan yang nanya web VPN. Nah, AnyConnect itu ada SSL VPN juga. Jadi konsepnya adalah agentless. Jadi kita login, masukin username dan password itu pakai web browser. Nah, untuk keunggulan dari Aruba Via dibanding AnyConnect adalah yang pertama, saya nggak tahu untuk compatibility klien dengan AnyConnect-nya seperti apa, tetapi itu sulit untuk connect seperti itu. Jadi ketika misalkan kita udah masukin profilnya, IP-nya, username, dan password segala macam, itu sulit yang pertama dari sisi klien. Nah, yang kedua, secara konfigurasi, jauh lebih simpel kita config di Aruba Controller dibanding di Cisco AnyConnect. Karena Cisco AnyConnect itu terminasinya ada di mana? Ada di ASA Sourcefire atau ASA Firewall yang zaman dulu. Nah, karena basicnya firewall dan config-nya ribet untuk Cisco security tersebut, nah itu ya lumayan rumit, lumayan kompleks gitu untuk setup-nya. Itu sih paling, itu yang saya common untuk VPN AnyConnect tersebut. Oke, yang tadi dijelasin sama yang dijelasin sama Mas Diki tadi kan ada apa yang dikonek sama yang pertanyaan Pak Irfan yang tadi yang apa? VPN. Ya. Yang tadi scanning tadi memang scanning. harus integrated dengan third party atau enggak? Untuk yang scanning. Nah, kalau mau lebih best practice itu integrated itu memungkinkan gitu. Karena kita multi vendor, kita open standar itu memungkinkan dan itu best practice juga. Jadi let's say kita integrasi dengan Palo Alto atau Checkpoint. Ya. Berarti mesti integrated sama third party, sama firewall. Mesti sih enggak, cuman direkomendasikan integrasi gitu dengan supaya benar-benar secure lah gitu ya. Gitu. Oh. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari Pak Marhadi. Kira-kira itu produk access point Aruba yang termurah yang bisa mendukung VIA itu seri apa, Pak? Apakah memang semuanya support atau gimana nih? Produk Aruba Access Point termurah yang mendukung VIA. Oke, jadi buat di rumah ya? Apa? Buat di rumah mungkin. Oke, jadi yang pertama untuk produk Aruba Access Point termurah yang mendukung VIA itu jadi sebenarnya nggak ada keharusan untuk membeli access point untuk kita pakai VPN VIA. Gitu, itu yang pertama. Karena apa? VIA itu adalah remote access. Gitu. Jadi kita bisa langsung connect di dalam laptop kita dengan menggunakan misalkan WiFi Speedy atau zaman dulu. Speedy udah lama Mas, anak lama asli. Ketahuan banget Mas. Jadi misalkan IndiHome atau Play gitu ya. Nah itu tanpa menggunakan access point Aruba itu kita bisa connect. Gitu. Jadi biasanya kan provider tersebut ngasih modem yang bisa broadcast SSID. Nah itu kita bisa langsung connect ke mereka. Gitu dengan engine yang ada di laptop kita gitu sih. Jadi yang pertama itu nggak ada ketergantungan akses point untuk bisa melakukan via VPN yang pertama. Nah pertanyaan kedua, di luar dari VPN saya mau nanya akses point yang termurah yang dimiliki Aruba apa? Itu kita punya akses point untuk indoor enterprise class yang paling rendahnya kita ada 505. Nah perbedaannya dengan yang lain adalah akses point tersebut dengan harga murah kita sudah support Wi-Fi 6 gitu kan. Gitu. Paling terbaru berarti ya. Iya, karena kan udah booming nih beberapa tahun terakhir masa Indonesia kalah gitu kan. Iya, dan endpoint-nya pun udah lumayan nih banyak yang support. Banyak yang udah support benar-benar. Ya, seperti Helios kan rata-rata udah dikasih semua di endorse gitu ya endpoint yang smartphone atau laptop yang udah support Wi-Fi 6. Endorse udah kayak ini ya selebgram ya kita ya. Nggak lah, memang kan saat ini teknologi Wi-Fi 6 udah memang lagi digaung-gaungkan lah, udah lagi rame-ramenya nih. Jadi Aruba udah punya ya. Padahal Aruba dan punya dan strongly recommend untuk access point Wi-Fi 6 gitu. Kenapa? Pertanyaan selanjutnya, apakah Aruba nggak punya untuk Wi-Fi 5? Menurut kami Wi-Fi 5 itu udah obsolete gitu. Jadi sekarang time to move on. Future is now lah ibaratnya. Ada tagline gitu juga kan. Future is now. Jadi ya kenapa kita harus nunggu gitu? Karena Wi-Fi 6 pun sudah support misalkan akses point-nya Wi-Fi 6 gitu ya. Klien kita belum support pun kita masih bisa connect
gitu. Jadi at least kita Wi-Fi 6 ready, future is now. Gitu. Paling nggak saat ini kita udah siapin dulu lah, nanti kan namanya teknologi kan cepet banget ya ini perkembangannya ya. Apalagi handphone, apalagi laptop pasti cepet ininya. Kita paling kan nggak ready dulu kita. Kalau beli barang baru kan juga maunya pasti teknologinya yang paling terbaru. Paling baru, nggak mungkin. Udah iPhone 12 misal ya kan? ininya masa iPhone 5 gitu kan. Ini nah paling nggak kita udah siap dulu ya Mas ya dari sisi akses poinnya. Betul. Oke. Sepertinya udah nggak ada nih pertanyaan dari Via, jadi lanjut ke solusi yang kedua mungkin Mas tadi. Kan kita sempat mention untuk infrastrukturnya ya. Nah, jadi kita ngomongnya masalah security nih, sama kayak lebih ke akses lah untuk user-user dari rumah. Nah, sekarang kita mau fokusin ke infrastruktur nih. Kira-kira tuh kan ini kan juga penting ya buat tim IT yang di kantor. Mereka tuh harus ready juga lah infrastrukturnya buat memadai perubahan ini gitu. Nah, ini kan pasti penting juga ya, Mas. Kalau misalnya karyawan udah bisa akses nih ke kantor, udah secure dan lain-lain, tapi ternyata dari sisi infrastruktur kita masih entah servernya belum siap, entah servernya kurang atau gimana, atau dari sisi mungkin kapasitasnya itu gimana ya Mas? Gitu kan? Iya, itu benar sih, itu malah menurut saya yang tadi Kak Yela sama Kak Okta mention, itu yang faktor yang paling kritikal. Ibaratnya top layer-nya lah yang harus kita siapin. Karena apa? Misalkan yang di bawah-bawahnya, di level edge, di level 1, di level internet, dan lain sebagainya macam udah siap. Nah, ketika kita masuk server yang ada di HQ, tetapi data center-nya ini kapasitasnya belum cukup. Nah, sama aja bohong gitu kan. Jadi ada yang namanya misalkan bottleneck kah, atau misalkan utilisasinya penuh kah, sudah 80% ke atas, sudah siap-siap tonggeng, istilah di saya. Nah, jadi baiknya untuk di data center kita udah cukup nih, kita udah siap, kita udah baik. Dan di Aruba itu kita punya yang namanya switch, itu Tor switch. Gitu. Ada nih Mas, Aruba punya nih solusinya ya kita. Yes, betul. Kita punya solusi untuk di area data center. Gitu. Jadi kita juga cukup fokus di DCN. Gitu sih. Malah ini saya mention sedikit ya, kita ada switch yang memang peruntukannya untuk DCN gitu. Bahkan versionnya pun version untuk di DCN gitu sih. Kalau itu tipenya apa Mas ininya? Jadi mungkin sebelumnya untuk di data center atau yang di kelas high end gitu ya, kita punya version namanya OSCX gitu. Itu ada tambahan fitur dibanding Aruba OS yang lama. Nah, untuk kelebihannya yang paling pertama untuk kapasitasnya itu sangat amat tinggi, sangat amat besar gitu sih untuk di switch OSCX Aruba. Nah, tipenya macam-macam gitu. Di OSCX dari seri 8000 kita punya namanya 8400. Itu adalah aggregation-nya atau spine-nya lah. Nah, di bawahnya itu ada namanya 8300 series. Nah, itu di level top of rack switch-nya gitu. Jadi untuk directly connect dari server ke switch. Betul. Nah, itu seri 8000. Nah, untuk di seri 6000 kita punya namanya 6400. Nah, itu aggregation atau spine switch juga, bersifat modular switch gitu. Nah, untuk top of rack-nya atau Tor-nya itu kita ada seri 63 namanya. Tapi yang biasa kita pakai untuk Tor itu 8325 atau 8360. Kalau dari sisi kapasitas switch dan lain-lain memang dari Aruba memang kapasitasnya besar atau memang gimana sih Mas? Ya, untuk kapasitasnya memang kita spare sangat besar gitu ya. Jadi bukan lagi misalkan ada kalau switch lama atau switch di level access layer gitu ya. Itu misalkan switching capacity atau backplane-nya paling ratusan gigabyte. 196, 128 gitu. Betul, 128 kah, 500 kah, atau bahkan ada yang sampai 880. Oh iya. Di access layer tuh udah paling tinggi. Nah, tapi untuk di data center, kita bukan lagi ngomongin switching capacity atau throughput di level giga, tapi kita udah ngomong tera. Wah, gitu. Terabyte per second gitu. Gitu sih. Jadi sangat besar, bisa 2, bisa 10 gitu. Bahkan seingat saya gitu ya, kalau untuk 6400 itu bahkan bisa 20 gitu. Hampir 20. Sekitar 20. Kalau misalnya full ya, full semua ininya hampir. Mainnya udah di tera ya, sih. Itu kan bagus banget gitu kan. Jadi kita udah siap banget untuk di data center.
data centernya, maksudnya switch data centernya Aruba sendiri itu punya fitur-fitur unggulan nggak sih, Mas? Yang dibanding sama yang Aruba OS yang lama gitu. Nah, betul. Jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa Aruba mengeluarkan OSCX? Apa bedanya dengan Aruba OS yang lama? Kalau misalkan nggak ada edit feature gitu. Nah, OSCX itu kita ada edit feature. Yang pertama, yang namanya satu itu NAE, Network Analytic Engine. Nah, ini sudah built-in di dalam di dalam chip atau di dalam motherboard-nya lah. Udah di dalamnya, berarti nggak perlu lagi tambahan gitu ya, Mas? Betul, enggak. Jadi nggak perlu beli license atau butuh beli modul tambahan atau supervisor dan lain sebagainya, itu enggak gitu. Jadi NAE itu sudah built-in di dalamnya. Kita tinggal di dalam GUI-nya si OSCX, kita tinggal klik enable, aktifin agent NAE itu. That's it, kelar. Nah, pertanyaannya NAE ini untuk apa gitu. Nah, NAE ini untuk memberikan notifikasi kalau misalkan kita ada error atau ada mismatch untuk konfigurasi atau komen. Nah, itu benefitnya, itu yang pertama. Yang kedua, kita punya yang namanya NetEdit. Nah, NetEdit ini sifatnya subscription, jadi kita harus beli license, gitu. Bisa 1 tahun, 2 tahun, atau maksimal 3 tahun, gitu. Nah, ini sangat murah menurut saya. Jadi, kalau setahun itu cuma berapa juta, itu murah untuk kelas data center. Nah, keunggulannya atau fiturnya yang bisa kita utilize adalah NetEdit ini itu berupa NMS-nya OSCX. Gitu. Jadi kita bisa create topologi di sana, kita bisa bikin pattern di sana. Yang ketiga, misalkan kita mau tahu workflow-nya. Kalau dulu kan kita harus trace route nih satu-satu. Kita ping, itu masalah di mana, kita trace route, kita show IP route, dan lain sebagainya. Nah, ini nggak perlu lagi. Karena apa? Kita sudah punya NMS untuk OSCX. Gitu. Jadi semuanya kita sudah bisa ngelihat secara manusiawi lah. Gitu. Jadi secara lebih enak gitu ya, Mas, dilihatnya. Betul, lebih enak gitu. Jadi ya kita nggak perlu, ibaratnya kalau zaman dulu kan kita nggak perlu CCI certified lah yang jago-jago buat show IP route lah, kita misalkan trace route dan lain sebagainya. Jadi kita bisa ngeliat secara GUI dan itu udah dikasih tahu masalahnya di mana. Bahkan untuk soft issue-nya itu udah dikasih tahu gitu. Oh ya. Misalkan secara nggak sengaja gitu ya, ada user fresh graduate, dia ngapus VLAN misalkan. Gitu. Jadi VLAN-nya misalkan VLAN 100 itu kehapus. Nah, itu kan berarti kan ada traffic yang ngejalan di VLAN 100. Nah, untuk Aruba NAE dan juga Aruba NetEdit itu juga dikasih tahu nanti untuk soft issue ini itu baiknya melakukan komen apa. Nah, itu bisa dikasih tahu. Oh, kita harus misalkan show misalkan terang, kita harus tambahin alert VLAN 100 misalkan. Nah, itu dikasih tahu. Gitu. Nah, itu yang dua tuh, NAE dan juga NetEdit. Nah, yang terakhir ini sounding sedikit gitu ya. Aruba baru launching juga ada yang namanya AFC atau Aruba Fabric Composer. Jadi selain NAE yang built-in, yang kedua NetEdit itu sistemnya subscribe satu license, consume satu switch gitu ya. Tapi harganya cukup murah. Yang ketiga ada namanya AFC, Aruba Fabric Composer. Nah, apa itu Fabric Composer-nya Aruba? Itu secara singkatnya adalah orkestrator untuk Aruba OSCX gitu. Yang dimaksud orkestrator apa? Orkestrator adalah untuk software defined data center-nya gitu. Jadi kita mungkin sedikit teknis ya. Jadi konsepnya adalah application, ya, centric lah kita bilangnya. Jadi kita misalkan mau create VM gitu kan atau create host di dalam VMware itu bisa di AFC gitu. Karena sudah integrasi ke beberapa vendor. Gitu. Itu kan tadi ada 3 ya, Mas ya. Kalau misalnya ada 3 fitur yang keunggulan dari OSCX dibandingkan Aruba OS yang sebelumnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Medici dari kawan lama. OSCX ini lebih mendekati kemana ya komennya gitu? Maksudnya konfigurasi nih, komen konfigurasi switch-nya gimana nih? Maksudnya mendekati ke brand lainnya, apa nama brand lainnya gitu kan ya? Ada nih Mas, biasa aku ada pengalaman sih customer sering dari dulu mainnya brand sebelah terus gitu kan, config-nya itu terus. Nah, komennya sebenarnya OSCX ini hampir miripkah atau sangat amat berbeda atau gimana? Oke, jadi pengalaman saya gitu ya,
misalkan kita compare OS CX to Aruba OS biasa. Nah, itu perbedaannya apa? Yang pertama, cukup nggak begitu banyak ya perubahan komennya. Tapi yang cukup signifikan, let's say misalkan di Aruba OS, itu kita nggak bisa setting interface fisik IP address. Kita nggak bisa. Gitu, karena IP address itu ngikat ke interface VLAN biasanya. Kalau misalkan ada yang sering config, itu pasti tahu. Nah, tetapi di Aruba OS CX, itu kita bisa ngikat IP address ke dalam interface fisik. Jadi contohnya misalkan interface 111, terus kita masukin IP address bla 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 / netmasknya berapa. Habis itu no shutdown. Nah, itu bisa. Tapi kalau Aruba OS yang biasa itu nggak bisa. Nah, jadi sebenarnya hampir mirip kayak Aruba OS, tapi ada beberapa perbedaan. Nah, tetapi Aruba OS CX juga lebih mirip ke, mungkin saya langsung mention aja ya, ke Cisco punya. Gitu. Nah, itu hampir mirip juga. Karena Cisco pun juga bisa ngikat IP address ke dalam interface fisik juga kan. Gitu. Dan kita juga bisa bikin switch port. Jadi misalkan kalau di Cisco itu interface fisiknya kita nggak mau pasang IP address. Nah, itu kan bisa config switch port gitu kan. Kalau misalkan kita mau pasang IP address di dalam interface fisik, kita tinggal bikin no switch port. Nah, kalau di Aruba kita tinggal bikin routing atau no routing, udah gitu doang sih. Perbedaannya nggak banyak lah ya sebenarnya. Ya, jadi ya sebenarnya mirip sama brand-brand lain, cuman nggak semuanya identik gitu. Jadi semuanya ada beberapa perbedaan sedikit. Nggak yang terlalu signifikan berubah banget gitu. Misal kayak dari sisi komen dan lain-lainnya nggak maksudnya adaptasinya nggak sulit lah intinya kan. Ya betul, adaptasinya nggak sulit kok. Apalagi untuk Kak Okta yang udah certified network. Aduh, macam udah. Nah, pasti kita mau bagi-bagi hadiah lagi nih. Oke. Kita mau masuk ke pop quiz yang kedua. Nah, sudah siap Bapak Ibu? Sama sih nanti, jadi tinggal tulis nama, lalu nama company sama jawabannya di chat box. Ya. Nah, kita kali ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama dulu ya. Sebutkan nama feature dari Aruba OS CX yang fungsinya adalah untuk analytics. Ini yang tadi Pak Diki bilang yang udah ada di dalamnya Switch itu loh. Yang sudah ada di dalam tadi kan ada Switch, ya ada 3 tuh kan yang disebutin ke kelebihannya. Udah ada yang jawab ini dari Pak Iwan Zakaria dari BPKPD Surabaya jauhnya. Selamat. Jawabannya adalah siang Pak Iwan. Jawabannya adalah Network Analytic Engine NAE. Benar nggak Mas? Betul sekali. Benar kan ya Mas ya? Ininya? Betul. Selamat untuk Pak Iwan mendapatkan hadiah OVO dan GoPay. Pak Iwan, gimana kabarnya semenjak Surabaya ditinggal Ibu Risma, Pak? Aman sejahtera ya Pak, tetap ya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi nih Mas fokusnya. Kita fokus yang ketiga. Udah siap Bapak-bapak, Ibu-ibu semua? Pertanyaannya adalah sebutkan tadi kan ada fitur yang disebutin sama Mas Diki di Aruba OS CX yang fungsinya untuk orkestrator di OS CX. Itu tadi ada apa? Yang baru diluncurin tadi terakhir banget disebutin sama Mas Diki tadi. Wah, Pak Medici luar biasa. Waduh, ada yang jawab dari Pak Medici, kawan lama Aruba Fabric Composer, benar nggak Mas? Betul, kawan lama nih dekat rumah saya nih. Kalau misalkan Pak Medici kawan lama yang di Meruya dekat rumah saya berarti ini. Waduh, ntar bisa GoPay-nya dari Mas Diki. Iya. Datangin berarti Mas. Datangin Mas. Antar langsung Mas. Oh betul di sana. Katanya tuh Pak. Dekat berarti. Dekat ini ya. Oke, selamat buat Pak Medici udah berhasil menjawab pop quiz yang ketiga. Kita masih ada waktu nggak Kak Okta Kayela? Masih sih Mas, masih ada yang mau di-sharingin dulu. Berapa menit lagi ya? Ya, boleh Mas. Berapa menit lagi?
Oh, 10 menit, 5-10 menit. 5-10 menit boleh lah. Kita mah baik. Masih belum bosan kan ya Bapak Ibu ya? Masih belum, ini kan belum ada meeting atau apa, bosan, masih seru kan ya obrolan di sini. Oh, mungkin saya bisa tunjukin share sedikit ya. Jadi agak kurang nih kalau misalkan udah konsepnya udah baru podcast. Oh, tampilannya seperti ini tapi ya. sebentar. Di tampilannya Kokta Kayela agak berantakan nggak? Berantakan. Berarti nggak bisa share screen kayaknya ya. Bisa sebenarnya Pak Diki. Coba, boleh dicoba lagi Pak Diki. Oke, apakah bisa Pak Diki? Mungkin saya jangan ini kali nih, jangan share screen, harus spesifik tuh coba. Ya, harus spesifik ke PPT-nya langsung. Nah, ini sudah terlihat. Iya, betul. Berarti kayaknya harus spesifik. Nah, ini salah satu tampilan di klien untuk Aruba VIA-nya. Jadi, sangat simple. Jadi, end user pun nggak perlu ribet gitu ya. Jadi, kita tinggal seperti ini, saya artinya udah connect, Pak, Bu. Saya udah connect ke dalam, ada namanya Aruba Sehat. Gitu. Jadi, ini untuk regionalnya Aruba lah. Nah, kita bisa bikin macam-macam profil di sini. Jadi, let's say kayak gini. Jadi, alamat jaringannya itu bisa by IP juga, gitu. Nggak cuma IP, kita bisa pakai DNS seperti ini. Jadi let's say via.arubasehat.com. Jadi kalau misalkan end user pastinya lebih common dengan kalimat atau dengan kata-kata gitu ya. Nah itu kita bisa masukin URL-nya pakai domain seperti itu. Nah itu tinggal connect aja, habis itu masukin username dan password ketika kita proceed gitu. Jadi ini salah satu tampilan saya udah connect ke dalam Aruba Via. Oke. Selanjutnya Kak Okta, kayaknya kelihatankah tampilan saya sekarang mau show web browser? Ya, kelihatan. Nah, ketika saya udah join tadi untuk Aruba VIA-nya, jadi saya udah masuk ke dalam controller Aruba regional nih. Nah, that's why saya bisa langsung masukin IP private yang udah di-assign sebelumnya untuk kita melakukan demo. Nah, ini salah satu contoh Aruba OSCX topologinya. Ini ibaratnya demo lab lah, demo labnya saya. Nah, di sini saya udah setting ada namanya konfigurasi VSX untuk di Aruba OSCX yang seri 6400 atau seri 8000. Di mana VSX itu adalah menyatukan data plane, tapi memisahkan control plane dan juga management plane. Seperti itu. Nah, itu sangat cocok untuk di area data center. Jadi contohnya gini. Nah, jadi saya bikin yang namanya VSX. Jadi apa itu VSX? VSX itu adalah metode staking untuk di Aruba OSCX. Ini kok nggak kelihatan ya? Cara close-nya gini. Kok saya nggak bisa close? Ini dia. Bisa close. Oke. Jadi topologinya kurang lebih seperti ini, Pak Bu. Oh, saya perlu share screen lagi ya.
Oke, kelihatan tampilan baru lagi nggak? Warna oranye. Warna oranye betul. Ya, jadi VSX itu adalah dua link ini. Oke. Nah, untuk VSX itu apa? Jadi VSX itu untuk seolah-olah dua switch menjadi satu switch logicalnya. Oke, jadi kita bikin dua link ini, kita bundle, kita LACP yang kita namain VSX. Dan dua link ini adalah VSX link-nya. Oke, yang pertama yang di interface 111 di switch 1 dan juga switch 2 itu adalah keep alive link-nya. Jadi ketika misalkan ada salah satu VSX link yang mati, gitu ya, jadi mereka nggak bentrok, gitu. Jadi nggak looping di sana. Karena apa? Ada keep alive yang ngasih tahu bahwasannya misalkan masternya mati atau sekundernya mati. Nah, itulah yang akan diinfo oleh VSX keep alive ini yang di port interface 1.1. Nah, yang saya setting adalah di sini kita pasang VSX link. Di sini adalah VSX keep alive-nya. Nah, yang di bawah ini interface 111 dan juga 1112 yang ada di switch 3 itu saya pasang di OSCX ada namanya multi chassis link aggregation group atau MCLAG namanya. Nah, di mana MCLAG itu saya pasang ada namanya active gateway. Jadi saya nggak ngelihat di dalam switch 3 ini, contoh ini kan area data center misalkan. Switch 3 connect ke server. Nah, switch 3 ini itu melihat dua switch ini menjadi satu kesatuan switch. That's why di switch 3 ini kita tinggal default route ke dalam satu virtual IP. Itu yang bisa kita setting. Gitu. Lengkap ya sampai sini Bapak Ibu ya. Oke, nah di sini benefitnya adalah jadi HA-nya atau high availability-nya itu full HA. Jadi secara konfigurasi, secara switch, secara link itu semuanya kita HA. Karena untuk ready lah untuk di area data center. Gitu sih. Saya balik lagi ke yang tadi. Jangan share screen spesifik. Oke, keunggulannya adalah control plane-nya tadi yang saya bilang di OSCX itu terpisah, betul ya. Jadi ketika misalkan keunggulannya apa? Yang paling penting yang pertama, ketika kita live upgrade gitu. Let's say di data center itu ada upgrade version terbaru. Di sini misalkan 10.05. Sekarang itu udah keluar 10.06. Ketika kita mau upgrade version, ketika kita punya dual control plane, jadi ini satu control plane, ini satu control plane, jadi salah satu tetap jalan nih Pak. Gitu. Nah, that's why makanya single control plane itu jarang digunakan di dalam area data center. Gitu. Karena untuk apa? Supaya availability-nya itu tinggi, meminimalisir resiko. Gitu. Waktunya cukup nggak ya, Pak ya? Bentar aja deh. Jadi mungkin lagi, Mas. Mungkin yang saya pengen show. Jadi ketika misalkan walaupun kita udah pasang VSX, manajemen plan-nya terpisah, tapi kita bisa bisa mirror antara switch 1 dan switch 2. Contohnya misalkan kayak gini. Saya pesan description Okta. Nah, let's say seperti ini. Ini adalah di switch 1. Nah, ketika kita cek di dalam switch 2, di mana switch 1 dan switch 2 ini sudah ngikat VSX link dan juga keep alive link-nya, jadi yang bisa kita cek adalah jadi di switch 2 pun udah kelihatan nih. Jadi ketika misalkan kelebihannya adalah apapun config yang kita masukin di dalam switch 1, description Okta, itu match, itu langsung ke input di dalam switch 2. Gitu. Jadi let's say nih, ini kan belum ada VLAN 50 belum ada ya di sini ya. Sekarang saya
Jadi dia bisa nge-sync sendiri gitu ya Mas, nggak perlu config 2 kali. Oh, oke. Tinggal VSX sync, that's it, udah gitu doang. Nah, ketika kita lihat, nah description-nya lah langsung kebentuk. Padahal itu di beda switch ya, switch yang Betul, berbeda itu gitu. beda switch. Nah, ini simpelnya, karena untuk real-nya, contohnya kita bikin access list. Kita tahu sendiri kan, access list itu biasanya banyak line yang kita bikin. Misalkan bisa mungkin 5, 10, atau 20 tergantung kebutuhan. Nah, ketika kita bikin access list banyak-banyak, takutnya mismatch, parameternya nggak sama. Atau mungkin kita bikin urutannya, sequence-nya itu beda-beda. Jadi untuk role-nya itu nanti nggak match gitu. Nah, itu yang biasa yang kita lakuin kesalahan engineer. Nah, dengan adanya VSX Sync ini, nah itu jadi apapun konfigurasi yang kita buat di dalam comment satu switch, itu sudah langsung ke input di switch lain. Selama mereka terintegrasi dalam satu VSX. Ya, lebih mungkin memudahkan gitu ya. Ya mungkin ini aja dulu sih Mbak Okta dan Mbak Yela, takutnya kelamaan. Mungkin nanti next podcast-nya lagi kalau misalnya ada kita ada podcast lagi, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol, bincang-bincang lagi Mas, topik yang baru ini lagi, nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Kebetulan ini ada 3 pertanyaan yang belum terjawab nih. Sorry, satu lagi Mbak Okta, Mbak Yela. Oh iya. Saya nggak usah demoin kayak tadi, mungkin saya ngasih penjelasan aja. Jadi salah satu keunggulannya di sini kan kita bikin namanya VSX nih antara switch 1 dan switch 2. Nah, let's say misalkan link VSX ini mati nih, kan kita bikin LAG namanya link aggregation group. Contoh misalkan ini kita bikin LAG 100, ininya LAG-nya mati. Nah, apa yang terjadi di dalam switch 3 ini? Nggak ada masalah. Karena apa? Kita bikin MC lag, jadi kita bikin virtual IP di sini. Kita nggak akan ngelihat link yang ada di sini. Gitu sih. Oke. Advance banget berarti ya teknologi Aruba ya dibandingin yang lain lah. Tingkatnya seperti itulah. Oke, Mas. Thank you. Nah, kira nih ada berapa pertanyaan lagi nih? Oh iya, tadi ya pertanyaannya. Bapak Ibu di chatbox. Ini balik ke VPN lagi nih, ke VIA. Tadi kan Mas Diki nampilin tuh tampilan yang VIA kan, yang di share screen tuh. Awalnya. Nah, ini dari Pak Irfan nih, dari Tomori lagi nanya, apakah VPN-nya bisa split tunnel? Oh, bisa banget. Bisa. Jadi, let's say misalkan saya mau misalkan nih saya pakai VIA gitu ya, saya mau akses server yang ada di rumah, itu saya lewat controller. Tapi kalau misalkan saya mau buka Friendster misalkan, saya zaman dulu anaknya. Anak-anak zaman dulu ya Friendster. SMP itu kayaknya. Saya mau buka Friendster ya, traffic tersebut langsung direct internet akses ke provider saya. Itu bisa di controller kan ada settingannya tuh split tunnel. Kita tinggal cek box split tunnel itu. Oke, berarti mudah sekali ya untuk melakukan. Iya, itu dia balik lagi memang konsepnya, config-nya itu simple banget. Oke, sip. Pertanyaan yang kedua nih dari Pak Junaidi, untuk security apakah Aruba VIA authentication synchronize dengan Active Directory dan juga support two factor authentication atau pakai token atau SMS? Ya, betul banget. Jadi memang kita support untuk integrasi ke vendor lain gitu. Untuk jadi contohnya misalkan untuk AD gitu ya, Active Directory. Nah, itu kita support buat integrasi ke Active Directory, LDAP ataupun directory service yang lain. Nah, keunggulannya ketika misalkan kita nggak pakai AD atau nggak pakai LDAP, ketika misalkan saya connect, itu yang kelihatan di dalam dashboard controller Aruba adalah IP-nya saya gitu. Nah, permasalahannya adalah ketika user melihat IP dan IP-nya itu misalkan ada 200, karena ada 200 user yang connect, nah itu pasti pusing kan. Pusing lah. Ini siapa ya kan? Ini IP ini kok buka drugs website, wah dia mau ngapain, mau ngobat gitu kan. Waduh. Nah, jadi ketika kita ada integrasi ke AD, IP tersebut udah langsung di-convert ke username. Jadi kelihatan nih, oh yang namanya Okta @Helios buka drugs, oh dia ngapain gitu. Aduh. Di Panadol. Contoh ya, contoh. Oke, ini ada pertanyaan terakhir dari Pak Medici lagi nih. Nih, perhitungan lisensi VPN-nya seperti apa? Jika kita sudah punya controllernya, apakah cukup resource-nya untuk handle VPN ini dan juga handle apa yang udah ada? Oke, ya best practice-nya itu untuk controller di split Pak, gitu. Jadi ada dedicated untuk namanya VPN concentrator gitu. Jadi untuk terminasi VPN dan juga ada controller
untuk di level akses, yaitu untuk level manage access point. Gitu. Itu best practice-nya. Jadi di split. Nah, untuk konsep license-nya, jadi ada 2. Yang tadi a la carte kita beli satu-satu via license, atau mungkin yang bundle, tergantung misalkan 70-30 maksimumnya misalkan 1000 user gitu. Nah, ketika kita beli satu license PV namanya, jadi si controller tersebut langsung bisa manage 1000 user client. Seperti itu. Oke. Mungkin udah nih Mas, pertanyaannya yang ada di chatbox sudah dijawab semua. Oh, lanjut. Apakah lisensi tersebut berlaku selamanya? Dari Pak Pedici juga. Wah, seperti hubungannya Okta sama Sukamila, mudah-mudahan selamanya. Jadi selamanya permanen lah kita. Jadi kita nggak ada yang subscription, jadi kita permanen license. Oke. Sepertinya udah habis ya pertanyaannya, dan kita juga sudah di akhir acara hari ini. Udah lewat ya. Udah selesai nih ngobrol-ngobrol sama Mas Dikinya. Semoga nanti podcast selanjutnya kita bisa ngobrol bareng lagi. Nanti kita undang lagi Mas Diki. Jangan kapok-kapok loh Mas. Terima kasih udah untuk materinya. Semoga bermanfaat, berguna bagi yang mendengarkan. Mungkin bisa diterapkan juga oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau misalnya dari Bapak Ibu ada pertanyaan selanjutnya bisa kontak ke kami, nanti kita bisa bantu tanyakan lagi ke Mas. Kirain selanjutnya bisa komen di bawah. Oh iya, ada subscribe ya. Nggak ada. Tekan button like. Kirain Okta mau ngomong itu. Elias nanti. Oke, selanjutnya dari Gali, mungkin kita balikin lagi. Makasih Mas Diki sekali lagi untuk sharing-nya. Sampai bertemu lagi, sehat-sehat. Oke. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah bertanya di kolom chat box ini. Terima kasih sekali lagi karena kita juga sampai bingung nih siapa yang akan menjadi best question untuk sesi kita di Aruba Live Podcast hari ini. Nah, untuk Bapak dan Ibu, untuk pengumumannya itu nanti, karena sebelum itu saya akan meminta untuk Bapak dan Ibu mengisi feedback form terlebih dahulu, di mana Bapak dan Ibu bisa dengan mudah scroll ke bawah layar Bapak dan Ibu di platform ini. Lalu silakan saja klik link feedback form yang berada di layar Bapak dan Ibu, ataupun juga bisa scan, tapi lebih mudahnya sepertinya klik ya. Klik di layar Bapak dan Ibu. Kita tunggu sekitar 5 menit untuk Bapak dan Ibu mengisi feedback form. Nah, nanti nama-nama Bapak dan Ibu yang sudah mengisi feedback form akan kita masukkan ke dalam undian Lucky Draw, di mana kita akan putar 3 kali. 200.000, 150.000, dan 100.000 rupiah. Nah, ini menarik banget bukan? Nah, silahkan untuk Bapak dan Ibu mengisi. Kita tunggu selama 5 menit. Selamat mengisi.